Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masih masak daging kambing ya. Persiapan Idul Adha, tapi kali ini daging kambingnya saya masak kari. Rasanya dijamin enak. 500 gram daging kambing nanti kita potong kecil-kecil karena banyak lemak. Bumbu yang dihaluskan 100 gram cabai merah keriting, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kunyit sedikit dan jahe. Ketumbar 1 sendok makan, lada setengah sendok makan, dintennya setengah sendok teh saja. Nanti kita haluskan dengan bumbu-bumbu rempahnya seperti kemiri, 3 kayu manis, bunga lawang, cengkeh, kapulaga, dan buah pala. Selain kemiri yang rempah-rempah boleh hanya dimasukkan saja, tapi nanti ini semua mau saya giling supaya rasanya lebih terasa rempah-rempah. Kapulaganya cukup 3, cengkeh juga 3, bunga lawang 2. Lalu yang dimasukkan lagi bumbunya yaitu serai 2, daun salam 2, lengkuas 3 cm, dan daun jeruknya 5. Tidak lupa daun kari, saya memakai 4 batang seperti ini ya. Sudah saya cuci bersih. Lalu air, nanti saya memakai 1 liter air dan santan karaknya 1 bungkus saja. Kalau menggunakan santan segar, setengah santan dari setengah butir kelapa ya. Dan saya memakai kelapa parut yang kita gongseng seperti serundeng supaya lebih gurih. Ini saya sudah potong-potong daging kambing seperti ini ya, potongnya kecil-kecil saja atau kira-kira 1 suap saja seperti ini. Kita panaskan minyak setengah sendok sayur dan kita tumis bumbu-bumbu semua. Pertama kita tumis bumbu cabai, lalu nanti kita baru masukkan bumbu rempahnya. Saya memakai kelapa yang digongseng dulu ya teman-teman, dari 1/4 butir kelapa atau kurang lebih nanti 5 sendok kelapa yang digongseng. Tidak perlu diulek seperti kalau membuat rendang, tapi kalau teman-teman mau mengulek atau menghaluskan sehingga keluar minyaknya dipersilahkan, tapi nanti akan kehitaman yaitu kuahnya, karena kita kalau di keluar sampai keluar minyak itu kan warnanya hitam ya. Untuk rendang itu kalau sampai warna hitam, sampai kita tumis sampai bau harum. Ini teman-teman, harum baunya rempah-rempah maksudnya. Kita tumis sampai benar-benar matang dan tidak bau langu ya teman-teman. Seperti ini terus kita aduk. Bumbu harus sampai benar-benar matang supaya tidak bau langu ya teman-teman. Jadi benar-benar kita tumis sampai benar-benar matang seperti ini. Lalu masukkan serai yang sudah kita geprek, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruk kita buang tulang daunnya ya, supaya wanginya, bukan warna, wanginya keluar dari wangi jeruk. Kita aduk lagi seperti ini dengan api sedang ya teman-teman. Lalu kita masukkan daging kambing yang sudah kita potong-potong. Mungkin ada teman-teman yang sukanya daging kambingnya tidak dicuci, tapi saya karena beli di pasar ya, kita cuci. Lalu kita tuang air ya, kurang lebih 1 liter air. Kita aduk rata seperti ini supaya bumbu tercampur dengan merata. Tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Lalu persiapkan, kita tutup, boleh juga tidak kita tutup. Kita tutup nanti selama 30 menit dengan api sedang.
Kita tutup ya selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit kita aduk lagi rata, dibuka tutupnya. Nanti kita kecilkan apinya selama 30 menit ya, boleh ditutup atau boleh tidak. Ini sudah saya kecilkan apinya. Lalu kita masukkan daun karinya, kita aduk rata seperti ini. Api kecil saja ya teman-teman, sambil menunggu dagingnya empuk dan meresap bumbunya ke dalam daging. Kita masukkan tadi kelapa gongsengnya, kelapa sangre kalau kata lain sangre atau digongseng. Seperti ini kuahnya ya, banyak rempah, akan terasa gurih dan tentu saja tidak bau perengus kambing ya. Sebagai alternatif masak daging kambing kalau teman-teman bosan di sate. Tadi setengah sendok teh garam ya teman-teman, jangan lupa. Dan kalau teman-teman ada rasa manis, setengah sendok teh gula pasirnya dimasukkan juga. Jangan lupa tes rasa. 1 jam juga sudah empuk ini daging kambing dengan api kecil setengah jam dan api sedang setengah jam. Seperti ini kita terus aduk supaya tercampur rata. Lalu kita masukkan santan kelapa. Kalau teman-teman kuahnya suka yang banyak, boleh ditambah lagi air ya. Kalau waktu tadi waktu masaknya selama 1 jam berkurang airnya, kita masukkan air yang matang atau air hangat seperti ini. Tadi sudah dites rasa, rasanya sudah pas sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu kita siap matikan dan kita sajikan. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Enak sekali kelihatannya, udah dari penampilannya saja sudah kelihatan enak. Kita coba dengan nasi hangat. Ini potongannya kecil-kecil ya teman-teman, jadi pas 1 suap ya, seperti ini ya, pas kali 1 suap. Enak sekali nih loh teman-teman, pas rasanya. Silahkan dicoba di rumah teman-teman. Assalamualaikum.